Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Plasida Suryani Tanggung, NIM 22380909. Dari sini saya akan mempresentasikan dengan topik perkembangan perdagangan komoditas hortikultura, komoditas substitusi ekspor. Pengertian: pengembangan hortikultura berorientasi ekspor merupakan salah satu program prioritas yang mengkoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dengan tujuan meningkatkan produksi, kualitas, dan kontinuitas produk hortikultura. Perkembangan produksi komoditas unggulan daerah untuk peningkatan ekspor dan substitusi impor, kerjasama antara petani dan pelaku usaha. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dan didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ekonomi daerah, ekonomi nasional, serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Strategi pengembangan ekspor mendorong pertumbuhan subsektor pertanian, yaitu permasalahan strategi ekspor subsektor hortikultura yang artinya ekspor dapat berkembang dengan baik apabila seluruh komponen pendukung utama ekspor dapat berjalan dengan baik agar ekspor dapat berkembang yang didukung oleh kelembagaan dari pemerintahan pemangku kebijakan dan produsen atau petani terkait. Strategi pengembangan ekspor subsektor hortikultura diperlukan pemahaman menyeluruh tentang kendala dan tantangan produksi, kendala dan persyaratan ekspor, serta negara pesaing dan tingkat persaingan di pasar regional dan global. Yang kedua, temuan-temuan pokok yang artinya pangsa investasi hortikultura masih relatif kecil dibandingkan dengan investasi perkebunan yang mencapai 94%. Namun demikian, peluang pengembangan investasi hortikultura sangat prospektif di mana pertumbuhan ekspor hortikultura segar mencapai 4,07% per tahun. Berdasarkan hasil analisis RCA, ISP, dan CMS hortikultura di Indonesia menunjukkan Indonesia sebagian besar masih belum mampu menyiapkan bahan baku untuk merangkai keseimbangan kebutuhan konsumsi dan industri. Orientasi komoditas segar hingga dikeringkan belum berorientasi ekspor, sedangkan dalam bentuk olahan sudah berorientasi ekspor. Yang ketiga, implikasi kebijakan. Perlunya perubahan orientasi pada pasar. Pada komoditas tertentu menjanjikan sebaiknya para pengambil kebijakan sudah memiliki perubahan kebijakan pada pola orientasi pasar sebagai dasar pengembangan pembangunan pertanian, khususnya pertanian hortikultura, sayuran daun, buah-buahan, tanaman hias, dan biofarmaka. Perlunya kerjasama antara lembaga terkait dalam hubungan aliansi antara kuat dan lemah direalisasikan melalui program intensif. Masih perlu program yang berorientasi pada kondisi di masing-masing provinsi atau daerah, sehingga prospek pengembangannya perlu kedisiplinan program yang berorientasi pada pengembangan ekspor. Faktor-faktor yang mempengaruhi komoditas hortikultura substitusi ekspor. Pertama, permintaan pasar internasional, artinya tingginya permintaan atau tren pasar terhadap jenis-jenis produk hortikultura tentu dapat menjadi pendorong utama untuk menggunakan komoditas tersebut sebagai substitusi ekspor. Yang kedua, inovasi teknologi pertanian. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian, metode pertanian organik, pengolahan air yang efisien, atau penggunaan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk menjadi lebih menarik bagi para pasar internasional. Ketiga, kebijakan perdagangan. Perdagangan internasional termasuk tarif dan hambatan perdagangan lainnya dapat mempengaruhi daya saing komoditas hortikultura di pasar ekspor.
4. Ketersediaan sumber daya alam yaitu lahan, air, dan sumber daya lainnya dapat mempengaruhi produksi dan verifikasi komoditas hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola tanam dan hasil panen. Kelima, kebijakan pemerintah dan teknik pemasaran dan promosi. Kebijakan pemerintah mendukung pengembangannya komoditas hortikultura yang intensif fiskal atau program pelatihan bagi petani. Sedangkan pemasaran yang efektif dan promosi produk hortikultura secara internasional dapat meningkatkan kesadaran dan minat pasar terhadap komunitas tertentu. Manfaat komoditas hortikultura sebagai substitusi ekspor. Pertama, pendapatan ekspor. Menghasilkan pendapatan melalui penjualan komoditas hortikultura. Kedua, verifikasi ekonomi. Mengandalkan komoditi hortikultura sebagai substitusi ekspor, membantu diverifikasi ekonomi suatu negara, mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor internasional. 3. Peningkatan daya saing. 4. Penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor pertanian dan agroindustri terkait. Keempat, peningkatan teknologi pertanian. Upaya peningkatan produksi dan kualitas komoditas hortikultura dapat menggunakan teknologi pertanian yang lebih canggih, memberikan dampak positif pada sektor pertanian secara keseluruhan. 5. Pengembangan infrastruktur seperti fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi. 6. Keseimbangan perdagangan. Dengan meningkatkan ekspor komoditas hortikultura, negara dapat mencapai keseimbangan perdagangannya yang lebih baik, mengurangi defisit perdagangan jika ada. Terakhir, peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai substitusi ekspor, dapat memberikan manfaat langsung kepada petani melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih.